Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang sesuatu yang sedang viral di Filipina sana, yaitu tentang kasus seorang pramugari berusia 23 tahun yang meninggal secara tragis dan mengejutkan, yang diduga gara-gara diperkosa oleh 11 teman laki-lakinya pada saat pesta tahun baru. So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, gimana kronologisnya, kok bisa gitu loh. Kenapa berita ini sangat heboh di Filipina dan menimbulkan berbagai spekulasi dari orang-orang sana. Kayak ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, banyak banget asumsi-asumsinya. So, kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, aku akan ngejelasin ke kalian. Barangkali kalian belum tahu siapa sih wanita ini, kenapa bisa heboh banget di sosial media. Jadi aku akan menceritakan sedikit latar belakang soal Dekara ini. Jadi nama lengkapnya adalah Christine Angelica Dekara. Dia berusia 23 tahun. Seperti kebanyakan orang-orang lainnya, si Dekara ini sangat aktif di sosial media. Bahkan dia sering banget ngepost video-video pendek gitu di TikTok. Dia menari, dia mengikuti tren yang sedang viral di sosial media. Nah, kenapa dia jago banget narinya? Karena dia tuh sempat ikut kelas tari pada saat dia kuliah di Universitas Filipina. Nah, selain dia bertalenta banget, dia cantik, menarik, lucu, makanya gak heran kalau Instagramnya tuh juga banyak followersnya. Bahkan dia diikuti lebih dari 100.000 orang. Dan bisa dibilang dia influencer lah di Filipina. Lalu dia juga pernah ikut kontes kecantikan. Dan gak lama tahun 2017 itu dia baru aja menyelesaikan gelar kuliahnya jurusan ilmu komunikasi dan mendapatkan nilai cum laude. Wow, berarti selain dia pinter, cantik, menarik, bertalenta, ya paket komplit lah pokoknya dia. Dan seperti yang dikatakan ibunya, si Dekara ini baru aja mewujudkan mimpinya menjadi seorang pramugari. Dan Dekara ini berjanji someday bakal bisa ngajak tur keluarganya ke luar negeri. Dan kematiannya yang mendadak, tragis, membuat keluarganya tuh sangat-sangat terkejut. Christine Angelica Dekara, pramugari berusia 23 tahun ini, ditemukan tewas di bak mandi pada malam tahun baru setelah polisi yakin bahwa dia ini diperkosa oleh 11 orang pria pada saat pesta malam tahun baru. Dekara ini menginap di City Garden Grand Hotel bersama teman-temannya untuk merayakan pesta pergantian tahun. Meninggalnya pramugari ini tuh membuat sebagian sosial media tuh shock dengan kejadian ini, termasuk aku sih shock banget. Menurut Greg Reyes, seorang juru bicara dan pengacara keluarganya, mengatakan bahwa Dekara ini memesan kamar di Hotel City Garden Grand pada tanggal 31 Desember tahun 2020, satu hari sebelum tahun baru. Saat itu dia bersama teman dan rekan kerjanya dari maskapai penerbangan Filipina tempat ia bekerja. Dan pada saat itu keluarganya percaya bahwa Dekara ini mau merayakan tahun baruan bersama teman dan rekan kerjanya. Jadi kayak keluarganya, ya is okay lah lo mau merayakan tahun baru dan lo juga udah gede gitu. Postingan di media sosialnya Dekara ini menunjukkan bahwa dia tuh lagi bersama 11 teman orang prianya. Dan si Dekara ini cewek sendiri. Sebelum kematiannya, Dekara ini sempat mention di sosial medianya di video TikToknya itu kalau dia tuh kayak sayang sama teman-temannya, kayak ini cinta aku gitu.
Lalu polisi kota Makati membenarkan bahwa memang si Dekara itu pergi bersama 11 orang temannya, which is pria semua. Tapi konon katanya 11 orang pria itu campuran. Ada yang gay dan ada yang biseksual. Kalian tahu nggak kalau gay itu kayak cowok sama cowok, kalau biseksual itu kayak cowok bisa suka sama cewek, bisa suka sama cowok. Jadi kayak dia menyukai dua jenis gitu. Laporan awal mengatakan bahwa Dekara ini check-in bersama 3 orang temannya, yaitu John Pascual de la Serna berusia 27 tahun, lalu ada Romel Daluro Galido berusia 29 tahun, dan John Paul Royce Halili berusia 25 tahun. Lalu keesokan harinya pada tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul setengah 1 siang, si Dekara ini ditemukan tidak sadarkan diri di bak mandi kamar hotelnya. Lalu staf hotelnya ini sempat melakukan yang namanya CPR untuk menghidupkannya kembali. Tapi sayangnya gagal. Jadi CPR itu kayak diberikan semacam nafas buatan, kayak jantungnya tuh dipacu supaya untuk berdetak lagi. Tapi ternyata gagal. Lalu akhirnya si Dekara ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayang seribu sayang, si Dekara langsung dinyatakan sudah meninggal. Laporan medis yang diterima polisi diakui bahwa terdapat laserasi di paha dan tubuhnya tuh memar. Jadi laserasi itu kayak semacam robekan yang cukup dalam atau sayatan pada tubuhnya gitu guys. Polisi kota Makati belum bisa memastikan bahwa si Dekara ini benar-benar diperkosa sebelum adanya saksi yang bersaksi. Lalu hasil otopsi itu menunjukkan bahwa di minumannya Dekara ini terdapat obat-obatan. Dan kalian tahu bahwa di luar sana telah dicurigai 11 orang yang sama-sama Dekara pada malam tahun baru itu. Tapi 11-11-nya orang itu kayak belum diperiksa, malah bisa keluar, bisa bebas menikmati indahnya hidup. Tapi polisi nasional Filipina ini mengatakan bahwa kasus ini sudah diselesaikan dan 3 dari tersangka itu sudah diamankan polisi. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kayaknya si Dekara ini mengalami aneurisma atau pembesaran atau benjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Kayak semacam pembuluh darahnya tuh pecah gara-gara obat-obatan yang dikonsumsinya bersama minuman keras itu. Itu spekulasinya orang-orang sana. Lalu keluarganya juga mengeluh nih sama pihak hotel karena kok bisa sih satu kamar diisi lebih dari 10 orang yang kondisinya itu lagi pandemi. Karena Filipina itu peringkat kedua negara di Asia Tenggara dengan kasus corona yang sangat banyak gitu loh, setelah Indonesia pastinya. Dan di sana tuh juga gencar-gencarnya lagi diterapkan protokol kesehatan, juga karantina mandiri. Tapi kenapa kok hotelnya tuh mengizinkan rame-rame masuk ke kamar hotel gitu loh, kayak why? Lalu ada pernyataan salah satu tersangka yang ada di acara itu yang bernama Giorgio de Guzman. Nah, dia tuh mengatakan bahwa justru dia yang menemukan Dekara yang tidak sadarkan diri di bak mandi itu. Lalu dia rela loh pergi ke kantor polisi untuk menjelaskan apa yang terjadi gitu. De Guzman juga mengatakan bahwa tuduhannya tentang pemerkosaan itu kayak tidak masuk akal. Dan dia menekankan bahwa dia dan teman-temannya bahkan mencoba menyelamatkan Dekara. De Guzman juga mengatakan bahwa selama pesta itu terdapat alkohol. Dan dia mengingat bahwa terakhir kali dia melihat Dekara adalah ketika dia memberinya suntikan tequila. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada tubuh Dekara. Ini tuh sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh polisi tadi. Tapi keluarganya Dekara ini bersikeras bahwa kayaknya anaknya ini tuh dibius selama pesta. Dan untuk yang masalah obat-obatan, kalau Dekara itu pakai narkoba, ibunya tuh mengatakan bahwa Dekara tuh bukan orang yang gampang pakai itu. But I don't know siapa yang benar di sini. Seperti yang aku katakan tadi, baru ada 3 tersangka yang ditahan polisi. Nah, 9 orang itu masih dalam pencarian, kayak kabur gitu guys, 9 orang. Ini ada listnya, kalian bisa baca sendiri. Lalu pada saat acara Friends Conference-nya itu, ibunya tuh sempat mengatakan beberapa hal, yaitu jangan pernah menyalahkan seorang gadis karena bangun telanjang dan dilecehkan. Jangan pernah menyalahkan seorang gadis atas kematiannya sendiri. Lalu ibunya mengatakan jika klaim atas dasar suka sama suka itu benar, lalu kenapa Kristen gak bisa hadir pada hari ini untuk mengatakan kepada kalian semua
Jadi maksudnya ini, kalau misalkan atas dasar suka sama suka, gak mungkin si Dekara ini kayak hilang nyawanya gitu kan. Kalau suka sama orang kan bakal disayang, gak mungkin dihilangkan. Itu maksud ibunya. Lalu ibunya Dekara yang bernama Sharon ini mengatakan bahwa dia tuh masih sakit untuk menerima keadaan ini. Dan satu-satunya hal yang dia tidak bisa lakukan adalah memeluknya. Dan dia berpesan kepada semua orang yang ada di pesta itu, atau mungkin yang membunuhnya itu, ya keluar. Kalau kalian merasa nggak bersalah, ya keluarlah gitu, nggak usah takut. Ibunya tuh mengatakan seperti itu. Kalau kalian punya pendapat sendiri bisa komen di bawah, karena kita bisa baca bareng-bareng pendapat kalian. Dan kalau misalkan aku ada kelewatan sesuatu nih soal info-info Dekara atau aku salah, bisa komen di bawah karena kita saling mengingatkan aja. Dan segitu aja video kita hari ini. Thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye!